Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kedua pasangan ini terjalin dengan baik, kemudian berlangsung dengan baik, terjaga kehormatannya, maka Allah memberikan peran dan tugas-tugas tertentu beda antara suami dengan istrinya. Mari kita lihat pelan-pelan. Satu, keluarga sudah menikah, kemudian sudah menyatu, diharapkan jadi azwaj, pasangan yang saling melengkapi. Untuk mencapai itu, kemudian Quran menurunkan peran, tugas, dan kewajiban. Suami, kita lihat dulu. Yang pertama diungkap oleh Al-Quran ketika mulai menikah, untuk mendapatkan konsep zawuj itu, maka suami ditugaskan oleh Allah menjadi seorang pemimpin. Quran Surah 4 ayat 34. Pendidikan, saya akan fokus di sini. Bapak dan Ibu sekalian, terutama para ayah, tolong di sini kita akan evaluasinya. Yuk kita baca Quran Surah 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'ala baik, saya tuliskan. Ar-rijalu, para suami itu, para lelaki, qawwamuna 'ala nisa, pemimpin bagi istrinya. Yuk pelan-pelan sebentar. 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quran menyebut peran pertama seorang suami, ini harus saling mengenal, jangan sampai tertukar, ya. Jadi ingat, siapa yang akan menikah atau yang sudah menikah, ingat, suami ditetapkan oleh Allah sebagai pemimpin, istri bukan bagian itu. Jadi jangan sampai nanti dalam kehidupan rumah tangga jadi tertukar. Istri menjadi pemimpin, suami menjadi yang memimpin, itu keliru. Oke. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebut seorang lelaki dengan pemimpin, qawwam, maka yang pertama kata ulama, didapatkan oleh laki-laki itu sudah ditanamkan pada dirinya jiwa-jiwa dan karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan. Pada istri tidak ditanamkan ini, pada suami ditanamkan. Artinya, ketika di dalam diri suami sudah ditanamkan karakter kepemimpinan, karakter yang paling menonjol dari seorang pemimpin itu apa? Bawah. Ya, di bawah. Di bawah, apalagi? Tegas, apalagi? Berani. Nah, yang paling tepat, karakter yang paling menonjol dari seorang pemimpin tidak mau dipimpin. Tidak mau dipimpin. Ini, karena itu pimpinan jarang menerima saran tapi menerima masukan. Nah, ibu harus sadar betul ketika suami ditanamkan jiwa kepemimpinan, karakternya pimpinan, maka kewajiban ibu adalah jika ada sesuatu, tadi kan zawuj konsepnya melengkapi, ya, melengkapi, menambal kekurangan yang ada pada diri suami. Jika ibu mendapati suami ini kurang, ada sesuatu yang kurang dalam dirinya, maka cara menyampaikannya, sampaikanlah pesan itu, kelengkapan itu dengan karakter yang dia miliki sebagai seorang pemimpin. Bisa. Karena sifat pemimpin ini tidak mau dipimpin, kita lihat suami, misalnya suami ibu sholatnya belum sempurna. Ibu misalnya ingin mengajarkan cara ruku yang baik, sudah belajar tentang ruku. Bagaimana cara melengkapi dan menambal kekurangan ini? Pulang ke rumah, karena beliau ini pemimpin, tidak mau dipimpin, maka sampaikan cara menyampaikan kekurangan itu sebagai seorang yang mengusulkan masukan supaya dia bisa melengkapinya. Contoh, An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Belum mau bahasanya. Ajaklah seseorang ke jalan Tuhanmu itu dengan hikmah. Contoh, dengan praktek. Ibu belajar tentang ruku, suami belum bagus rukunya, ibu punya konsepnya, pulang ke rumah. Nah, karena ibu bukan seorang pemimpin, suami yang pemimpin, datang sampai rumah jangan diajari, jangan diberikan teorinya. Pak, ini mama belajar praktek ruku, rukunya seperti ini bagusnya, coba mama ruku, papa luruskan, seperti teorinya begini. Ibu yang ruku. Suami nanti mempraktekkan, dilihat, kemudian diluruskan. Subhanallah. Ketika cara itu kita tempuh, itu otomatis selesai ibu yang ruku, suami minta, coba mah, papa yang ruku. Tapi kalau dibalik, ibu menjadi pemimpin, sampai rumah misalnya, Pan, ini mama belajar ruku, coba ruku ini. Itu gak akan nyambung.
Ini penting saya sampaikan karena 3-4 bulan yang lalu di satu daerah di Bekasi itu ada suami istri, subhanallah, tidak saling sapa semalaman sampai subuh karena permasalahan yang sepele. Suaminya sholat, dalam sholat isya, sujudnya itu lututnya dulu yang turun. Istrinya belajar, tangannya dulu yang turun. Selesai sholat tidak dipraktekkan konsep ini, kata istrinya, papa itu salah, nggak sesuai sunnah. Harusnya tangan dulu, bukan lutut dulu. Kata suaminya, mama yang gak baca hadis tuh. Mama yang gak baca hadis, yang betul itu lutut dulu baru kedua telapak tangan dulu. Padahal dua-duanya itu gak baca sama sekali. Dua-duanya ada ya di Abu Daud nomor hadis 838 dan 840. Satu ini, kedua, perhatikan. Karena sudah ditetapkan jiwa karakter kepemimpinan dalam suami, karena itulah Allah memberikan ilmu-ilmu khusus, ilmu kepemimpinan yang dengan ini diharapkan para suami bisa memikul beban kehidupannya, amanah hidupnya sebagai seorang suami, pemimpin, satu dari sisi spiritualnya, yang kedua dalam kehidupan sosialnya. Pelan-pelan. Dari sini mohon maaf, dari sisi spiritual, antum wajib sholat tidak? Kalau hukumnya meninggalkan sholat apa? Dosa. Berarti kalau sudah berumah tangga pun sholat mesti tetap dilakukan. Mohon maaf, ketika antum sudah memutuskan menjadi berumah tangga, menjadi suami dan jadi istri, hadir di fase kehidupan rumah tangga sebagai satu keluarga, artinya kewajiban sholat tetap berbawa. Ketika laki-laki menjadi seorang pemimpin, artinya kepemimpinan ini juga sudah mewakili kepemimpinan spiritualnya. Jelas sampai di sini? Kepemimpinan spiritualnya. Baik, lebih utama mana? Salat berjamaah atau salat sendirian? Berjamaah. Tatkala suami tidak sempat untuk ke masjid, dia berada di rumahnya, maka karena Allah sudah menjadikannya seorang pemimpin, punya kewajiban dia untuk menjadi pemimpin dalam salatnya. Karena itulah diperintahkan para lelaki oleh Nabi SAW untuk belajar tentang agamanya. Sekarang persoalannya, kalau antum sampai menikah, mohon maaf, tidak bisa baca Quran, tidak tahu tentang fikih sholat, tidak tahu cara sholat yang baik, maka bagaimana menjadi imam dalam keluarga? Bagaimana bisa menjadi pemimpin sholat yang baik? Karena itulah ketika antum memutuskan menjadi seorang suami, itu artinya sudah siap menjadi pemimpin spiritual dalam kehidupan rumah tangga. Jadi kalau ada di rumah anak yang gak bisa sholat, istri yang gak bagus sholatnya, hal pertama yang harus dilihat itu bukan istrinya. Jangan disalahkan sekolah anak-anaknya, tapi ditanyakan sampai sejauh mana para ayah itu sudah bisa menjadi imam dalam kehidupannya. Jangan tinggalkan masjid ini bagi para ayah kecuali antum bertekad untuk memperbaiki kualitas sholat dan kuantitas sholat di dalam kehidupan rumah tangganya. Itu bagian yang pertama. Demi Allah saya katakan, para lelaki itu satu saat akan ditanya oleh Allah. Antum sudah berniat menjadi seorang suami, bertekad, mengucapkan akad. Kenapa selama hidup berkeluarga tidak pernah menjadi imam? Kenapa tidak mau belajar tentang sholat? Kenapa tidak mau mengaji? Ketika memutuskan menjadi seorang pemimpin, artinya sudah siap kita membawa nilai-nilai spiritual dalam kehidupan kita. Plus yang ini, pemimpin dalam kehidupan sosial. Perhatikan, ayatnya teruskan. Faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Saya berhenti di sini. Dan para suami itu sudah dititipkan oleh Allah, diberikan perangkat untuk mencari nafkah yang bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. 3 hal ini. Pelan-pelan, saya berhenti dulu, nanti sejenak kita dialog sebentar. Bapak dan Ibu sekalian, tolong fokus di sini. Ketika Allah menyebutkan para lelaki atau suami diberikan kewajiban untuk mencari nafkah, ini mengandung 2 konsekuensi utama. Satu, yang pertama, artinya dalam diri suami itu sudah disiapkan perangkat-perangkat kemudahan untuk mencari nafkah. Jadi bukan pada diri istri ya, perangkat kemudahan untuk mencari nafkah. Jadi kalau suami ini mau bekerja saja, apapun pekerjaannya, itu pasti didapatkan nafkah yang telah dijanjikan. Dan itu jangan ditukar, hati-hati, jangan sekali-kali ditukar. Istri tidak punya kewajiban mencari nafkah.
Sekali lagi, tidak punya kewajiban mencari nafkah. Kalau Anda ingin bekerja, berbisnis yang tidak, sekali lagi, yang tidak menggugurkan, merendahkan kewajiban di rumah tangga, ada peluang baik bisa dilakukan, itu tidak dilarang. Walaupun kata Quran itu akan sulit. Tapi sekali lagi, itu bukan mencari nafkah. Jadi kalau ada seorang suami membebani istrinya untuk mencari nafkah, maka berdosa dia. Salah dia. Saya selalu mengatakan sebetulnya di Libya saya berikan fatwa, itu tidak boleh sampai terjadi seorang suami mengirim istrinya ke jauh, ke negara yang berbeda untuk mencari nafkah dan bekerja. Itu dosa besar. Suaminya cuma tidur saja, cuma luntang-lantung saja di daerahnya, istrinya sibuk mencari kehidupan, nafkah di negeri orang, dan disitulah kemudian kalau menyalahi fitrah, maka keburukan akan besar kemungkinan terjadi. Satu. Yang kedua, nah ini Pak, tolong antum fokus di sini, ini rumusnya dan rahasianya. Kenapa dalam diri lelaki diberikan kewajiban untuk mencari nafkah? Selain sudah diberikan perangkatnya, kalau laki-laki yang cari, itu otomatis rezeki istrinya, anaknya, anggota keluarganya itu langsung diberikan kepada suami yang dalam pekerjaannya itu dia bekerja mencari nafkah. Tapi kalau istri yang cari, itu yang didapatkan bukan rezeki suaminya, bukan rezeki anaknya, cuma rezeki dia saja. Saya ulangi ya, perhatikan sini. Ini suami, ini istri. Kalau suami mencari nafkah, konsep Qurannya, begitu dia bekerja, maka rizki yang diturunkan oleh Allah ini sudah mencakup rizki istrinya, rizki anak-anaknya, dan rizki seluruh anggota keluarga yang dia pimpin itu. Langsung diturunkan seluruhnya oleh Allah. Dititipkan rizkinya di tangan pencarian nafkah suaminya. Tapi demi Allah saya katakan, kalau istri ini mencari nafkah, maka tidak akan pernah diturunkan rizki suami, rizki anak-anak, yang ada hanya rizki dirinya saja. Karena itulah sekalipun didapatkan rizkinya beda. Kalau laki-laki punya saya, punya istri saya juga, punya istri saya, punya istri saya juga. Tapi perempuan lain, kalau dia dapat sesuatu, tapi prinsipnya punya saya, punya dia, punya. Oh, kan? Jadi karena memang rezekinya untuk sendiri, kesan di dalam dirinya juga untuk sulit berbagi. Ini kan hasil kerja mama Pak. Dan muncul. Kalau suami tidak, karena sudah dibebankan jiwa nafkah dalam dirinya, pasti dibagi. Ada tuntutan yang kalau tidak berikan, sekecil apapun pasti ada rasa penyesalan dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini konsep yang pertama. Baru suami dulu, kita akan berhenti dulu di sini. Jadi suami itu adalah seorang pemimpin. Jangan ditukar. Ada kisah di satu tempat ini, mohon maaf, saya katakan tidak ada dalam Islam suami takut istri. Tidak ada. Tidak boleh saling menakuti. Enggak, suami takut istri atau istri takut pada suami. Satu kali Pak RT mengumpulkan warganya laki-laki, dikatakan katanya ini semua pada takut pada istrinya. Ini Pak, dikumpulkan beberapa orang. Kata Pak RT, yang takut pada istrinya pindah ke sebelah kanan. Itu semua pada pindah kecuali seorang. Diam saja di dipuji oleh RT-nya, RT-nya juga takut pada istrinya. Anda bisa ya berani, katanya hebat di kampung ini. Bukan Pak, katanya istri saya yang nyuruh saya di sini nggak boleh. Kita pelan-pelan. Jadi Ibu sebentar, saya ingin tegaskan dulu pada para ayah sesi pertama ini. Para ayah bertakwalah kepada Allah. Antum ditugaskan untuk menjadi seorang pemimpin, maka mulai sekarang gali itu. Pemimpin spiritual yang belum bisa mengimami dengan baik, ayo belajar Qurannya. Mumpung masih ada kesempatannya. Barangkali orang lain belum bisa datang ke sini, antum dihadirkan karena saking sayangnya Allah kepada para ayah supaya memperbaiki bacaan Qurannya. Keluar dari sini belajar mengaji dengan baik, pimpin keluarganya dengan baik dalam sholatnya. Yang kedua, antum punya kewajiban mencari nafkah. Saya bacakan hadisnya. Perhatikan kata Nabi. Ada 4 dinar. Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar digunakan untuk fi sabilillah. Kirimkan tumpang masjidnya dan sebagainya bisa. Fi sabilillah. Dinarun, 1 dinar lainnya anfaqtahu fi raqabah, engkau gunakan untuk membebaskan seorang budak. Kalau sekarang barangkali mensejahterakan orang lain,
Yang ketiga, dinamun. Subhanallah. Tasaddaqtahu lil masakin. Engkau gunakan 1 dinar ini untuk memberikan kesejahteraan bagi orang miskin. Sedekah maksudnya. Yang terakhir, dinamun, 1 dinar yang engkau berikan untuk keluarga, anfaqtahu li ahlika, diberikan untuk istri dan keluarga. Perhatikan sini. Kata Nabi, a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya adalah dinarun anfaqtahu li ahlika, 1 dinar yang engkau berikan kepada istri para anak. Jadi kalau antum misalnya nyumbang ke masjid, itu 1 dinar itu kurang lebih 2,5 juta, 2,5 juta misalnya. Nyumbang untuk masjid. Pahala membangun masjid itu dibangunkan apa agama? Surga, ya, surga, maaf, rumah di surga. Ya. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Orang yang bangun rumah Allah di bumi akan dibangunkan rumah baginya di surga. Perhatikan, ternyata kalau 1 dinar 2,5 juta ini diinfakkan kepada istrinya, diberikan nafkah, itu nilainya lebih tinggi dibandingkan menyumbang ke masjid 2,5 juta. Artinya kalau ke masjid saja memberi itu sudah dapat rumah di surga, apalagi memberikan kepada istrinya. Jadi antum bahkan, subhanallah, ada riwayat lain menyebutkan 1 dirham yang diberikan kepada seorang istri itu lebih baik nilainya dibandingkan 1 dinar diberikan kepada, bahkan dalam riwayat yang lainnya 1000 dinar diinfakkan fi sabilillah. Sekarang 1 dirham itu cuma 2.500. 1000 dinar 2,5 M. Antum bikin masjid 2,5 M, itu dibandingkan ngasih ke istri cuma 2.500 rupiah, nilainya lebih tinggi yang ini. Maksud saya, kalau antum dari sekarang memberikan uang belanja yang lebih besar, lebih baik dan sebagainya untuk kebutuhan keluarga dan memang pas di situ, itu lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbahagialah para ibu yang dapat uang belanja itu. Tapi ingat ya, saya berikan ini, ingat maksudnya bukan berlebihan, bukan untuk diambur-amburkan ibu. Perhatikan, karena memang tugas perempuan nanti, saya nanti akan terangkan di kemudian, tugas perempuan itu menuntut untuk materi yang lebih banyak. Jadi mencari seorang perempuan yang, maaf, dalam kata anak sekarang, mencari seorang perempuan yang matre itu tidak boleh. Tapi yang punya jiwa materialistik itu harus. Dan lagi, mencari seorang istri yang matre itu tidak boleh. Tapi yang punya jiwa materialistik itu harus. Kenapa? Karena perannya memang menuntut seorang istri itu untuk mengatur jiwa materinya. Perhatikan. Suami mendapatkan penghasilan misal 1 minggu 100.000. 1 minggu. Istri itu harus menjadikan 100.000 cukup untuk 1 minggu. Antum dapat 100.000 seminggu, istri menjadikan 1 minggu itu 100.000 ini cukup untuk 1 minggu. Berat mana? Yang pertama atau yang kedua? Makanya wajar bila seorang istri itu meminta yang lebih, meminta memotivasi untuk mendapatkan peningkatan dari uang belanjanya. Antum bekerja dengan maksimal karena barangkali kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga mesti dicukupkan, tidak seperti yang sebelumnya. Jadi berbahagialah Pak kalau ada seorang istri minta penambahan uang belanja, artinya mengangkat antum supaya banyak pahalanya dan meningkatkan etos kerja dalam kebaikan. Pertanyaan pertama saya untuk para ayah, mau menjadi seorang suami yang dicintai Nabi? Saya nggak dengar. Mau jadi suami yang dicintai oleh Nabi? Disayang oleh Allah? Ibu yang suaminya hadir di sini tinggal ditagih di rumahnya ya. Baik, saya tutup dulu sesi ini dengan menyampaikan kasus di Garut yang kemarin terjadi. Ada pertanyaan disampaikan pada saya. Dari semua uraian ini saya berhenti sebentar. Saya belum bicara tentang istri, jadi nggak apa-apa Pak, nggak usah khawatir. Nanti istri juga saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, ingat ya, terutama bagi para ayah, yang terpenting tolong maksimalkan peran antum sebagai pemimpin spiritual. Mulai sekarang belajar baca Quran, hafalkan ayat-ayatnya. Karena kemarin kejadian di Garut saat kami ada rehab dakwah ke Ciamis, mampir ke Garut. Ada pertanyaan, ini kasus nyata, bukan kisah hanya untuk membuat kita tersenyum atau melihat berbagai sisi yang lainnya. Ada seorang yang selama hidupnya itu cuma belajar surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Saat menikah yang hafal pun cuma ini. Satu kali mertuanya, subhanallah, mertuanya itu minta untuk diimami oleh menantunya ini. Salat pertama dimulai yang jahar maghrib, Qul huwallahu lagi. Rakaat kedua Qul huwallahu lagi. Isya juga begitu, subhanallah. Begitu masuk pada waktu yang lainnya, kemudian mertuanya bilang, nah, cobalah selanjutnya, katanya kurang lebih bahasa sayanya, ya, bahasa bebasnya, cobalah nanti baca surat yang lain.
Gak apa-apa rakaat pertama kul huwallah, yang penting yang kedua yang lainnya. Subhanallah. Ketika sholat, beliau takbir, rakaat pertama kul huwallahu ahad, mertua juga biasa saja. Begitu masuk pada rakaat yang kedua setelah waladhdallin amin, itu dia lama. Ibu mertuanya menyangka di belakang, mohon maaf, dikira sedang mencari ayat. Ternyata setelah agak lama dia tengok ke belakang, "Mah, boleh gak kul huwallah lagi?" Baik ya. Jadi antum bertakwalah kepada Allah para ayah, hafalkan dengan baik. Bapak silakan lihat dulu suami, tadi saya sudah uraikan sebagiannya. Satu, perlakuan yang baik, pemberian nafkah sudah, perlakuan yang baik sudah saya singgung, mengajarkan tuntunan agama sudah, berprasangka baik sebagiannya sudah. Satu poin lagi untuk para ayah, meluangkan waktu untuk istri dan keluarganya. Ini barangkali yang penting sekali untuk kita aplikasikan di masa kini. Mohon maaf, tugas suami bukan sekedar mencari nafkah saja. Nafkah itu nyarinya di luar rumah atau di dalam rumah? Umumnya di luar rumah, umumnya luar rumah. Ikan sini. Harta. Kalau sudah dapat yang di luar rumah ini, dibawa untuk kemana? Ke rumah, untuk istri dan anak-anak. Perhatikan, jadi ada harta yang ada di dalam rumah. Pertanyaan saya pada para ayah, ibu nggak usah jawab. Lebih penting mana, harta di dalam rumah atau di luar rumah? Saya tidak dengar. Lebih penting mana, harta di dalam rumah atau di luar rumah? Kalau antum sudah tahu, paham, sadar, harta di dalam rumah itu lebih berharga, maka subhanallah, kenapa kita tidak pernah punya waktu untuk ke rumah? Anak-anak tidak sempat dilihat, berangkat kerja dalam keadaan gelap, pulang anak sudah tidur. Bagaimana mereka bisa mendapatkan perhatian ayahnya? Bukankah kita mencari sesuatu itu untuk ke dalam rumah? Kadang-kadang kita tidak berimbang, mencari keluar rumah untuk dibawa ke dalam rumah, tapi porsi di luar rumah subhanallah tidak seimbang dengan perhatian yang mesti diberikan di dalam rumah. Nabi, seorang Rasul, dijamin masuk surga tanpa proses hisab. Perhatikan, hadisnya panjang sekali. Di antaranya saya sebutkan sebagiannya di sini. Itu masih sempat mendengar istrinya Aisyah curhat sampai berjam-jam. Perhatikan, Aisyah kalau curhat itu datang kepada Nabi, didengarkan oleh Rasulullah tanpa dipotong sedikit. Saya ajarkan satu cara dari Nabi untuk sunnahnya, cara komunikasi dari Nabi. Perhatikan di sini ya. Bapak Ibu perhatikan, terutama para suami, kadang-kadang kita menyampaikan yang ini dan ini pangkal dari persoalan yang muncul di rumah tangga. Nabi, kalau istrinya mau cerita, itu didengarkan dulu, tidak dipotong. Walaupun sampai berjam-jam, didengarkan. Aisyah itu didengarkan. Ada hadis yang sangat panjang, cerita tentang keadaannya, cerita tentang hari-harinya, didengarkan oleh Nabi. Sampai selesai didengarkan, Nabi senyum baru direspon. Perhatikan, kadang-kadang kita lupa karena sibuk bekerja. Istri seharian itu punya persoalan, baru menyampaikan sesuatu pada kita. Tadi anak kita sudah masa segitu aja. Belum apa-apa sudah dipotong. Belum bicara sudah dipotong. Ya, subhanallah. Prinsip masa kini kan sampai di bawah ya, lebih cepat lebih baik. Cepat ditolak belum tentu baik. Ya, mohon maaf. Cepat ditolak belum tentu baik. Perhatikan, ini sudah dipendam. Direncanakan, istri memilih kata-kata, ditunggu 5 jam, 6 jam, pilih kata-kata yang baik, disimpan dulu, punya harapan suaminya mau mendengar, baru menyampaikan. Tadi anak kita yang sudah masa begitu aja nggak bisa. Belum selesai itu. Apa yang lahir? Akhirnya satu, kekecewaan mulai muncul, perasaan mulai terpendam di situ. Sedikit-sedikit akhirnya melambat kepada yang lainnya. Ya? Senyum tidak muncul, masakan jadi telat, dan sebagainya. Ini konflik pertamanya. Ini Rasul dijamin masuk surga, bebas dari hisab, masih mau mendengarkan istrinya itu bercerita, didengarkan tanpa pernah dipotong. Kita bukan Nabi, bukan Rasul, hisab belum jelas, surganya belum menentu. Karena itulah bertakwalah kepada Allah. Pulang dari sini setidaknya istri cerita, dengarkan dulu. Oke?